Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matlab semua, bertemu lagi dengan Bu Meli. Mari kita belajar matematika. Materi yang kita bahas sekarang yaitu bab 2, himpunan. Mungkin sebagian dari Sobat Matlab semua merasa asing dengan istilah ini, atau mungkin juga ada yang pernah mendengar sekilas tentang istilah ini. Ya, apa sih himpunan itu? Ngebahas apa aja sih di materi himpunan ini? Nah, sebelum kita kupas tuntas dan bahas himpunan lebih detail, Ibu kasih sedikit ilustrasi mengenai gambaran konsep himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian semuanya tentunya pernah dong berbelanja ke pasar, atau jangan-jangan ada nih di antara kalian yang belum pernah ke pasar, kenalnya mall doang. Cobain deh pergi ke pasar. Selain harganya murah meriah, kita juga bisa menerapkan tawar-menawar. Di pasar, kita akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Nah, ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu, dan kelompok lainnya. Jika kita ingin membeli kacang panjang, buncis, wortel, bayam, dan kangkung, maka kita pergi ke bagian kelompok pedagang sayur-sayuran. Nah, jika kita ingin membeli nanas, jeruk, apel, mangga, maka kita pergi ke bagian kelompok pedagang buah-buahan. Jika kita ingin membeli tongkol, gurame, lele, dan mujair, maka kita pergi ke daerah kelompok pedagang ikan. Nah, jika kita cermati, kelompok-kelompok tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Makin penasaran dong kalian sama topik yang kita bahas? Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata dan invertebrata. Ada juga kelompok dikotil dan kelompok monokotil. Sedangkan dalam ilmu sosial kita mengenal kumpulan suku di Indonesia. Di antaranya yaitu ada suku Sunda, Jawa, Batak, dan lain-lain. Dan juga kumpulan negara Asia Tenggara dengan anggota ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, dan lain-lain. Nah, istilah kelompok-kelompok tersebut, grup, kelas, gerombolan dalam matematika ini dikenal dengan istilah himpunan. Namun ternyata tidak semua kumpulan tersebut termasuk ke dalam himpunan. Mengapa demikian? Ya, contohnya ada kumpulan siswa yang pandai, kumpulan mobil mewah, kumpulan lukisan yang indah. Nah, kenapa tidak masuk himpunan? Untuk menemukan jawabannya, kita simak terlebih dahulu definisi dari himpunan sebagai berikut. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki karakteristik atau ciri yang sama dan dapat terdefinisi dengan jelas. Kita garis bawahi ya, terdefinisi dengan jelas. Artinya apa? Kita dapat dengan jelas menentukan anggota atau bukan anggota dari himpunan tersebut. Kita simak yuk ilustrasi berikut ini. Manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Kita bahas satu persatu ya. Pernyataan 1 yaitu kumpulan nama kota di Pulau Jawa yang berawalan huruf S. Himpunan bukan ya? Nah, ini termasuk ke dalam himpunan ya. Karena jelas kriterianya yaitu nama kota di Pulau Jawa yang berawalan huruf S. Ada Semarang, Solo, Surabaya. Kalau misalkan kita jawab Bandung, jelas Bandung bukanlah anggota dari himpunan tersebut karena bukan berawalan dari huruf S. Maka pernyataan 1 adalah himpunan. Oke, berikutnya pernyataan kedua, kumpulan siswa laki-laki yang ganteng. Kalau menurut ibu nih, si A ganteng, belum tentu menurut yang lain juga ganteng kan? Berarti ganteng itu relatif ya. Ganteng menurut seseorang belum tentu ganteng menurut orang lain. Jadi, kumpulan siswa laki-laki yang ganteng tidak didefinisikan dengan jelas. Maka ini bukan himpunan. Oke, pernyataan ketiga. Kumpulan makanan enak, yummy. Kriteria makanan setiap orang berbeda selera. Menurut seseorang enak, belum tentu menurut orang lain enak juga. Jadi, kumpulan makanan yang enak bukan himpunan karena batasannya tidak jelas. Oke.
Pernyataan keempat, kumpulan hewan berkaki 4. Jelas termasuk himpunan ya, karena kriteria penentu anggotanya jelas, yaitu hewan berkaki 4 seperti kambing, sapi, kuda, harimau. Selain hewan berkaki 4 berarti bukan anggotanya, maka pernyataan keempat adalah himpunan. Pernyataan terakhir yaitu kumpulan siswa yang tingginya 150 cm. Himpunan bukan coba. Ya, ini adalah contoh dari himpunan karena kriterianya jelas ya, yaitu siswa yang tingginya 150 cm. Selain yang tingginya 150 cm tidak termasuk ke dalam anggotanya. Kalau misalkan kalimatnya hanya kumpulan siswa yang tinggi, nah itu bukan himpunan karena tinggi itu kan relatif ya. Kalau pernyataan kelima ini ada batasannya, tingginya 150 cm. Maka ini jelas himpunan. Nah, sudah paham kan Sobat Matlab semua? Sekarang kita bahas aturan cara penulisan himpunan sebagai berikut. Pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar, bisa A, B, C, D, sampai Z. Kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Dan yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya memakai tanda koma. Dan yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, masih berlanjut dan dapat digunakan tanda titik-titik-titik. Kelima, notasi elemen dibaca anggota dari. Sedangkan untuk yang bukan anggota dari, elemen itu dicoret ya. Dan yang terakhir, notasi M dalam kurung A menyatakan banyaknya anggota himpunan A atau disebut kardinalitas. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut. A adalah himpunan bilangan asli. Maka anggota A bisa kita tuliskan, ingat penulisannya di dalam tanda kurung kurawal ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, titik-titik-titik itu artinya dan seterusnya. Setelah 5 ada 6, 7, 8 berurutan ya seterusnya. Berarti 1 adalah anggota A, 2 juga adalah anggota A, 3 juga anggota A, 4 juga anggota A, 5 juga anggota A, 6 juga meskipun tidak dituliskan ya, itu kan titik-titik-titik tadi artinya setelah 5, 6, 7, 8 berurutan dan seterusnya. Kalau kita ambil negatif 2, maka jelas negatif 2 bukan anggota dari A karena himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1 dan seterusnya. 0,5 bukan juga anggota dari A. Berarti N dari A artinya banyaknya anggota A adalah tak terhingga. Oke, kita lihat di sini. P sama dengan himpunan huruf penyusun kata matematika. Berarti anggota P adalah, kita tulis dalam kurung kurawal, ada M, A, T, E, I, dan K ya. Di sini ada huruf yang berulang yaitu huruf A. Di sini berulang 3 kali ya. Nah, cukup kita tuliskan 1 kali saja. Selain itu juga huruf M di sini ada 2 kali juga, berarti kita tuliskan 1 kali ya. Oke, sekarang berarti M itu anggota P, kita simbolkan. A juga anggota P, T juga anggota P, E juga anggota P, I anggota P, K juga anggota P. Kalau kita ambil sembarang huruf yaitu B, jelas dia bukan anggota dari P ya. Sekarang kalau kita tentukan kardinalitas dari P, yaitu banyaknya anggota dari himpunan P, simbolnya adalah N dalam kurung P. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kardinalitas dari P sebanyak 6.
Oke, Sobat Matlab semua, selesai sudah bahasan materi yang kita pelajari. Semoga dapat tercerna dengan baik dan membuat Sobat Matlab semua memahami keterkaitan materi yang sudah kita pelajari dalam kehidupan nyata. Karena akan membuat pembelajarannya menjadi semakin bermakna. Jangan lupa selalu berlatih. Semangat terus ya. Matematika asyik dan tidak rumit jika kita selalu berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.